Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobrol tentang horor ya, seperti biasa lah. Ada Mas Ayung, narator kita nih yang akan bercerita sesuatu yang horor-horor tentunya ya Mas Ayung. Ya, insyaallah. Ya gitu aja Mas Ayung. Udah. Oh baiklah. Terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya seperti biasa. Sendawa dulu Bang. Habis makan gorengan di depan tadi tuh. Ya. Sebelum ke cerita saya mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan, ada saya. Seperti biasa kita akan melakukan cerita-cerita horor ya Bang ya. Baiklah dari Pak. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Oke, langsung ke cerita saja Bang. Ini adalah cerita keluarga ya. Ada beberapa dari keluarga tersebut yang mengalami kejadian horor dan terjadi di beberapa minggu yang lalu. Sebut saja keluarga tersebut ada keluarga Mas Andi, seorang bapak muda ya. Ada bapak tua, ada bapak muda, macam-macam. Bapak muda itu antara umuran 36, 40 tahun, yang anaknya baru 1-2 lah. Kalau dulu segitu anaknya udah banyak. Kalau sekarang ya ada penjarangan kelahiran, akhirnya anaknya baru 2. Mas Andi baru punya putra dan putri, itu 2 orang ya. Yang laki-laki itu Mbak Rep atau anak sulung, usianya sekitar 7 tahun, baru SD kelas 2. Sementara yang adiknya itu baru apa sih, Pak Ud ya namanya yang kecil. Pak Ud ya. Pak Ud panjangannya apa Bang? Pendidikan anak usia dini. Oh, dini perempuan. Kalau laki-laki Dono. Iya, itu pendidikan usia dini. Itu baru 4 tahun. Namanya Sela. Kalau yang tadi yang Mbak Rep itu namanya siapa Bang? Tadi udah menyebut nama belum saya? Belum ya. Sebut saja namanya Rifki wis lah. Nah ini keluarga Mas Andi tadi ya. Istrinya bernama Wati wis gampangannya. Ini minta disamarkan semua. Jadi beberapa bulan yang lalu akhirnya dengan segala pertimbangan berat awalnya untuk meninggalkan orang tua atau orang tuanya Mbak Wati ya, karena satu sudah sepuh-sepuh mereka semua dan anak-anak yang lain udah tinggal di luar kota, ikut suami, ikut istrinya gitu kan. Tapi kita itu harus mandiri kata Mas Andi. Masa iya mau numpang di rumah ibu terus begitu kan. Akhirnya dengan segala pertimbangan, berat hati dan lain-lain, mereka pun pindah di sebuah perumahan. Di sebuah perumahan tertentu masih di wilayah sini Kabupaten Tegal ya. Perumahan tersebut memang kalau dari bangunan sudah banyak, tapi yang diisi itu baru beberapa unit. Terutama yang bagian-bagian depan. Biasanya kalau bagian depan terus aksesnya lebih, ini kan nominalnya lebih gede kan. Ya. Itu karena memang dana seadanya, itu ngambilnya rada belakang sana, rada belakang ya, ada belok kiri kanan itulah gang-gang ala perumahan ya. Memang nggak semua itu sepi, satu deretan jalan itu ya ada beberapa rumah yang memang udah aktif, udah dihuni lama gitu kan. Tapi emang di daerahnya Mas Andi itu baru 2 rumah itu pas perapatan kecil, sedangkan Mas Andi itu belakang dekatnya ini tebu itu loh, apa namanya, kebun tebu. Ya awalnya ya Mbak Wati itu keberatan. Kayak gini suwung, tempatnya itu nggak ada tetangga, nanti gimana Mas? Ya daripada kamu itu tinggal di rumah bertetangga, nyatanya kamu nggak bisa menguasai diri. Omongan tetangga selalu jadi nggak enak hati, omongan saudara yang dekat-dekat rumah jadi nggak enak hati. Orang-orang kayak kamu ya kudunya di perumahan yang nggak ada tetangganya. Sekarang udah diupayakan begitu. Rumah yang tipe sangat-sangat sederhana, saya beli 2,
sudah direhab jadi bangunan permanen yang ala bangunan kita, bukan bangunan perimaan. Maaf ya kalau bangunan itu kan angel ya, Bang. Kadang seperti itu. Bukan kadang, kebanyakan begitu. Ya. Jadi sudah tak lakuin semua buat bagiin kamu, buat anak-anak gitu kok masih gerundel, masih ngeresula, masih ada omongan yang nggak enak gitu. Tapi ya masih lumrah sih buat Mas Andi, karena untuk hijrah memang berat. Nah itu kan hijrah fisik juga hijrah batin ya, karena memang rasanya akan beda tentu. Apalagi waktu itu anaknya penakut. Itu kalau misalnya malam Mas Ayu di rumahnya mbah, rumahnya mertua, dari kecil dia lahir di situ aja, jam 9 lebih mau buang air kecil aja minta diantar. Yang lucu kalau saya belum pulang kerja minta diantar anaknya yang kecil. Nah saya kan ngomong tuh, Bu, kamu minta antar kalau sama emak, sama mertua itu ya lumrah. Kalau enggak sama emas itu ya, yang Rifki itu yang udah gede mending. Kalau sama Sheila dia aja penakut, ya paling enggak kan buat mending Mas kalau ada orang kan nungguin di pintu ada gitu kan, ada temennya. Iya sih ya. Orang berani kalau ditemenin, orang takut itu kalau ditemenin itu bisa berani, Bang. Orang malas mau ditemenin satu RT pun gak bakalan berangkat. Ada falsafah begitu ya. Nah, lanjut ke cerita, Bang. Jadi di daerah saya itu, saya belum sekalipun nempatin di tempat tadi ya, perumahan yang sudah saya beli itu. 2 unit dijadiin 1. Tapi wirawiri di sana itu sering karena memang ada tukang buat ngerjain, di rebuild, dibangun kembali gitu. Dan sudah fix ada ngadain selamatan juga. Kami ngundang orang-orang rumah, orang-orang lingkungan mertua. Orang tua saya juga hadir, berikut tetangga-tetangga ya, dari area yang paling dekat karena perumahan itu lebar luas gitu kan. Saya ngundang di sana. Kata orang tetap ada uluk salamnya, ada unggah-ungguhnya begitu kan. Nah, pas hari 1-2 itu nggak ada perkara apapun, nggak ada kejadian-kejadian yang macam-macam. Cuman istri berulang kali ngomong kalau sepi banget ya Pak, sepi banget, nggak ada temennya, nggak ada orang lewat. Bahkan anak-anak itu sering kesulitan kalau mau jajan. Kalau buat jajan itu kayak orang keliling itu nggak nyampe ke sana gitu loh. Paling tahu bulat itu jauh banget. Harusnya itu irit ya Mas. Iya. Irit harusnya. Ya yang pengen jajan kan banyak. Seperti itu, bukan anak-anak. Itu harusnya kan kamu senang. Katanya kalau di sana itu jajan terus. Ya tapi sepi banget. Terus gini Pak, kalau aku ke belakang itu ya buang sampah. Itu kan masih kebun. Ada sedikit ruang. Rumput-rumputan alang-alang, terus kesananya kebun tadi tebu ya. Saya itu sepertinya kayak ada yang suka ngeliatin gitu. Oh, dodo aja kamu lebay begitu. Iya beneran. Ya mungkin petani ngeliat orang cantik, kayak kamu dibumbung-bumbungin ya, di tebu-tebuan itu lagi ngarit atau lagi apa, ngeliat orang cantik ya lumrah lah, orang cantiknya sering diliatin. Kalau orang mending, saya kasih masuk sekalian, gading. Kalau orang mending, jadi nggak ada siapapun, sepi, tapi kelihatannya saya ada yang mantau, ada yang liatin. Itu 2 hari memang begitu. 3 hari, 4 hari istri saya bukan tambah bahagia. Tapi kalau istri saya ya, si waktu itu kalau misalnya dia lagi ada pikiran, kalau misalnya ada masalah, dia bukan tipe yang suka debat, nyerocos, bukan, tapi meneng, diem gitu loh. Kelihatan banget banyak diem. Kalau kebutuhan saya selalu dilayani apapun ya, mau makan, mau bikin kopi apa tetap, tapi nggak banyak suara. Saya ngomong, Dek, kamu itu di sini makin hari Bapak tuh melihat kamu tuh bukannya tambah bahagia, tambah begini, apa salah begitu kan? Sebenarnya masalahnya kamu itu apa? Jawabannya nggak ada yang lain. Nggak apa-apa. Ujung-ujungnya kalau dicecer takut apa? Ada yang liatin katanya. Ya kalau misalnya kayak gitu boleh kamu serem, takut. Memang kalau di pojokan begini ya jangan jarang orang lewat, jangankan malam, sore aja, siang hari udah sepi banget. Nyatanya anak-anak aja baik-baik aja. Maksudnya alasan kamu itu harus ada dasarnya. Apa pernah melihat sosok apa, atau pernah ditakut-takutin atau gimana? Enggak katanya. Tapi ada aja yang liatin perasaan kayak gitu. Gedek banget saya Mas waktu itu, kata si
Mas tadi ya, Andi ya. Nah, pas sekitar semingguan saya ada di sana. Waktu itu saya pulang malam, ada kirim barang, dia main besi mungkin ya, sampai ke Salatiga atau mana ngirim sesuatu lah. Terus saya pulang agak kemalaman itu. Biasanya kan ya jam 9 paling banter, paling lama itu saya udah pulang. Itu sampai jam setengah 11 malam itu baru masuk itu masuk kota Tegal itu loh, Mas gitu. Nah, pas nyampe ke tempat saya itu di rumah yang baru tadi kan ada mungkin 20 menitan, sekalian mampir beli oleh-oleh, ya setengah jam lah saya baru sampai ke sana. Kalau dari depan masih beberapa ada orang yang jaga di pos, ada satpamnya juga. Nah, saya tegur sapa seperti biasa orang baru kan, Pak baru pulang, iya gitu. Tapi saya lihat waktu kemarin kan masih ada hujan-hujan begitu ya. Sekarang udah kering banget Bang sekarang ya, anginnya udah kencang lagi. Itu saya entah pikiran mata saya yang salah lihat atau apa, di perumahan itu saya itu dari pintu masuk ada sekitar 4 belokan baru ke blok saya. Itu nemuin 1-2 orang tadi yang tegur sapa sama saya, kesananya sama sekali nggak ada. Saya ketemu orang lumrah wis kalau udah malam gitu ya, tapi merinding ini saya itu nggak bisa nggak bisa saya alihkan, dan itu bukan AC mobil. Itu benar-benar saya merinding, saya ngerasain takut. Dan ketika semakin mendekat tinggal 2 kelok lagi, saya melihat di lampu-lampu yang besar itu loh, itu kan banyak laron. Laron yang muter-muter itu semakin bikin saya itu begidik ya. Kalau kayak gini istri saya memang ada benernya juga. Kemarin-kemarin saya pulang masih rame, dan malam dikit aja ada laron. Kayak seolah-olah di pikiran saya laron itu membentuk sosok yang bulat, besar, lama-lama bentuk makhluk kayak gitu. Pikiran saya angan-angannya begitu. Cuma laron kok. Terus saya nengok rumah-rumah yang belum ditempatin, dan akhirnya tadi ya bangunannya ala-ala kan, ada rontok lagi. Jadi kayak ini tuh ada banyak rumah suwung berjamaah gitu loh. Dan apa yang dirasakan sama istri saya merasakan itu. Seolah-olah itu di setiap rumah, di jendela yang belum ada daun jendelanya, itu banyak yang ngeliatin. Sampai ngeliat Mas, sosoknya itu apa? Enggak, perasaan saya kayak banyak yang ngeliatin gitu loh. Sana kok kiri begidik, ke depan serem, ke sini lagi. Itu kan mobil nggak bisa dipacu cepat karena jalannya itu masih kayak cor-coran lama, itu banyak yang rusak. Kalau dulu awal-awal mungkin masih bagus ya, polusi tidurnya juga luar biasa banyak kan. Akhirnya tinggal 1 kelokan di situ, ada tiang lagi dan ada lampu. Saya menemui seseorang. Tadinya saya pikir Pak ini yang biasa di perumahan itu kan di depan ada seseorang yang jualan, kayak jualan nasi bungkus gitu kan, kopi. Tapi biasanya kalau untuk keperluan kayak undangan selamatan, ada keperluan mendadak di situ, bapak itu sebut saja namanya Sardi ya, dia itu pasti dia yang disuruh sama ketua lingkungan begitu kan. Saya pikir itu dia, soalnya orangnya tinggi, terus agak hitam. Dari lampu mobil saya sorot itu kena senter lampu mobil itu dari belakang, tingginya segitu. Terus badannya kayaknya orangnya ya itulah kayak Pak Sardi begitu. Cuman dia lagi mepet ke tiang, ada pal di situ. Kayak katanya, gitu ya orang tua udah kayak gitu, ngencing mepet ke ini biasa ke tiang, karena enak ya, dik gitu udah selesai gitu kan. Terus saya makin dekat, makin saya bukan teryakin itu Pak Sardi, tapi itu saya semakin nggak kenal orang itu siapa. Dan ternyata yang tadi saya pikir dia itu ya kayak Pak Sardi, dia tuh jarang pakai topi, itu ternyata pakai topi. Orang tersebut pakai topi, semacam kayak topi, saya ngaran ini lucu ya Mas. Topi ini kayak topi SD loh, tapi kayak SD Tuturi Handayani yang depannya putih, era dulu itu. Modelnya kayak gitu. Kayak topinya Mas Ayong gitu. Saya bukan topi SD, hampir. Itu saya bisa detail ngelihat di sini tuh ada ceplekannya, tapi copot.
Iya. Jadi itu kayak topinya anak SD tapi kegedean dipakai orang dewasa, di sininya itu copot dan jatuh ke kuping sana. Rambutnya itu ternyata digelung. Ya, kayak saya ini rambutnya panjang-panjang kayak gitu dan saya nggak kenal orang itu siapa. Mobil dari samping-samping saya mesti ngeliat begini kan. Nah, ini kan kaca saya buka yang sebelah kiri. Karena itu adanya sebelah kiri. Pas semakin dekat baru saya mau ngelakson tin kayak gitu kan. Ya tin pelan-pelan. Buset, saya itu kaget luar biasa. Karena apa? Saya mendapati raut tersebut saya nggak kenal. Udah gitu warna raut mukanya itu pucat banget. Karena di situ itu terang. Itu kelihatan pucat banget. Kayak orang, ya saya bilang itu pernah ngeliat mayit atau enggak, kayak mayit mukanya. Benar-benar putih pucat kayak gitu. Dan dia nggak ada ekspresi itu ada mobil lewat atau apa. Kalau dia orang perumahan otomatis dipaksakan niat atau enggak itu ada sapa-sapanya. Kecuali orang sombong banget itu nggak ada emas, nggak ada apa, tetap ada pandangannya itu ada nunduk begitu, nggak membawa apa sesuatu orang tersebut mas, enggak, dia cuma jalan. Setelah berdiri itu barengi mobil saya jalan. Nah otomatis mobil saya kan jalan begitu ya, makin dekat rumah udah kelihatan dan saya melihat itu kalau namanya rumah-rumah kayak gitu kan ya, sebelah depan ini ruang tamu, sebelahnya udah kamar kan, itu lampunya nyala, berarti istri saya masih melek gitu kan, istri saya masih melek. Nah saya belum bisa tenang sih ngeliat keluarga, ngeliat rumah udah dekat gitu kan, tapi penasaran tadi itu sosok siapa. Saya ngeliat di ini kan, di spion, mau baru banget tadi lah, ada baru hitungan detik, kemana itu orang, itu nggak ada. Di spion nggak ada, di spion tuh nggak ada sama sekali, itu nggak ada. Mau spion kiri, mau spion kanan, saya ngeliat takutnya hantu, tahu di dalam ya di belakang, di spion atas itu tengah nggak ada sama sekali. Aduh saya merinding banget. Nah rumah saya itu udah deket banget dan itu di depannya ada gang yang kelok letter L. Saya itu apa ya, mau ngambil korek atau apa, jadi pandangan saya itu ke bawah dekat persneling ke sini kan, saya ngeliat ke atas, itu ada lagi orang itu di depan dan dia itu apa sih, kayak penghuni perumahan, mirip-mirip kayak posisinya gitu. berarti udah pindah ke tempat udah di lain. depannya, udah di depan berapa meter, cuman nggak ke rumahnya Mas tadi ya, Andri nggak, tapi dia tuh di samping rumah saya itu, Mas ada rumah kosong, itu ke situ bener-bener masuk atau nggak tahu. Saya ngeliatnya di depannya, di situ kan gelap banget dan ada pohon-pohonan yang nggak kerawat-rawat itu loh, yang pohonan rambat, dia kayak di situ, dan di situ areanya gelap. Loh kok orang tadi di spion nggak ada, di sini nggak ada, saya ngelewatin harusnya kan ada, kok tuh di depan, pindahnya kapan? Saya langsung buru-buru mobil saya matiin, kemudian saya masuk, saya ngotok-ngotok, saya udah ini kan ya, udah kontak istri juga membalas kan. Akhirnya saya masuk, istri ternyata di kamar, dia itu nggak seperti biasanya kan, nggak seperti biasanya, kayak orang ketakutan juga. Nah dia bilang, saya tanyain, kamu suami pulang malam begini, bukannya bukain pintu malah di kamar, gimana sih? Saya takut katanya begitu. Loh kamu takut kenapa? Kalau anak-anak udah tidur semua. Saya itu tadi sekitar jam 9:30-an, kata istrinya, kata si Wati itu, kayak semacam ada suara mobil, tapakan mobil, apa namanya, ban yang lindes, batu-batu kecil itu kan. Saya pikir sampean Mas, apalagi ada kayak semacam sorot lampu, saya pikir sampean pulang. Akhirnya saya ngintip di hordeng kamar, itu kan bisa ngeliat keluar begitu kan, ngintip di hordeng kamar. Oh masih jauh, memang ada lampu, tapi ya memang kalau misalnya mobil kenapa lampunya satu? Aku bilang jangan-jangan lampunya ada masalah yang satunya, kan sering kadang-kadang begitu kan mobil lama. Akhirnya saya itu tutup lagi hordengnya, saya rapiin baju, namanya mau nyambut kamu, masa compang-camping katanya begitu kan. Nah kok lama ditungguin, kok nggak datang-datang, tapi suara itu masih ada, bahkan perca lampunya itu masih dari jendela itu kelihatan terap-terap gitu kan. Saya kira buka pintu lagi. Nah pas saya buka hordeng lagi kan, pada saat saya buka hordeng,
bukannya saya dapetin kamu Pak, saya ngeliat ada orang di depan. Jadi di jalan letter L itu ada orang di depan, itu dia berdiri di situ, orangnya tinggi, topinya pakai topi merah. Persis yang sama Aduh, kayak. kata si Andi ya, coba ngomong takut istrinya gimana kan. Terus orangnya kayak apa dijelasin semua sama istrinya, tapi saya nggak ngeliat ininya mukanya, dia tuh ngadepnya nyamping ke rumah itu yang samping kita. Oh, terus orangnya kemana lagi nggak tahu. Wong Dede itu ngek gitu kayak orang lindur. Kemudian saya mundurin ininya bantalnya Dede, saya balik lagi melihat orangnya udah nggak ada. Oh mungkin satpam atau apa udah. Tapi ada lucu-lucunya juga, orang kok lucu banget kok. Topinya petnya itu pet SD, kegedean kayak gitu. Istri saya mulai tenang karena saya pulang, saya juga nganterin oleh-oleh, itu dimakan, ada martabak aja semacamnya lah di situ. Dia mulai mau ngomong, mungkin agak tenangan ya. Nah, sayanya yang ketakutan karena tadi saya ngeliat sendiri. Melihat itu ya. Iya, sempat melihat. Itu lagi makan martabak telur, di sela-sela obrolan saya ngomong begini, "Mah, kamu tadi benar-benar ngelihat itu ada bapak-bapak yang pakai topi SD loh, bukan topi yang lain." Iya, ngadepnya ke sana. Kenapa sih mulai ada ketakutannya. Jangan-jangan setan. Oh enggak, tadi lihat di depan orangnya, ternyata saudaranya Pak RT. Padahal ngarang saya. Biar istrinya nggak takut. Sudah kan, besoknya saya libur. Bagian setelah ini jangan diceritakan Mas. Mesti ya namanya suami istri kan, nyari bocah lagi atau apa itu kan. Nah besoknya saya libur, saya banyak aktivitas di rumah, dan saya sempetin karena istri sering takut nanti di belakang itu ada ular masuk. Saya ada arit, saya bersihin kebun-kebun belakang tuh, diaritin biar nanti anak-anak buat main berdua juga enak kan. Nah disitulah saya bisa melihat bagian belakang rumah samping saya. Di sana itu yakin untuk kelas perumahan memang ya lucu ya, banyak lumut pada udah rapuh semuanya di situ. Pakai gitu. Iya, pada sompal semua. Rumah sayang banget ini ya, dibikin-bikin tapi kayak gitu. Itu ada pagar belakang tapi udah masuk tembok rumah sih. Mungkin bagian dapur bolong Mas, sekitar mungkin ya sejari ini tuh kayak dua kepalan begini tuh masuk lah begini, satu kepal masuk, jadi rada pecah begitu. Ada sinar masuk, itu masih jam 10-an pagi lah. Saya melihat entah itu benar atau enggak, di dalam itu semacam kayak ada aktivitas. Dalamnya memang gelap, tapi gelap-gelapnya siang kan tetap ada sesuatu gerakan di dalam itu. Saya bisa melihat entah itu iya atau enggak, kayak semacam ada seseorang yang berpindah dari ruang satu ke ruang yang lain, kayak orang biasa jalan begitu. Saya kayak nawang ya, kayak ada orang. Saya malah sempat ngomong sama istri, "Mak, kayak ording." Nggak jadi, akhirnya saya nggak ngomong, malah anak saya yang ngomong. "Pak, tadi kan yang kecil, tadi kan aku ini di belakang mau nyari belalang, terus ada bapak-bapak katanya begitu." "Bapak-bapak siapa?" Saya kan mulai takut lagi kan ya. "Bapak-bapak siapa?" Bapak-bapak ngomong, "Adik, hati-hati, jangan dekat-dekat sini," ngomong kayak gitu. "Orangnya di mana? Di kebun, di tebuan?" "Bukan, di bolongan itu yang ngomong." "Di bolongan itu," katanya, bolongan rumah tadi. Aduh, jelas ini. Akhirnya aku hubungin semua yang di bolongan itu, yang pakai topi SD berhentinya di depan rumah itu. Saya pulang, makhluk tersebut atau orang tersebut juga di rumah yang kosong tadi. Wah, fix ke. Jangan-jangan yang sering ngeliatin istri juga dia juga. Saya itu banyak diem, tapi sengaja tak sembunyiin dari istri dan anak-anak. Tibalah malam, kemudian saya sholat maghrib karena memang ya rumah begitu ya. Saya ada tempat persolatan cuman belum rapi waktu itu. Akhirnya sholatnya itu di ruang tamu, di depan TV. Ya rumah-rumah kecil begitu ya Bang, di depan TV. Kemudian ini kan ruangan agak lebar,
mepet ke arah TV. Sementara anaknya yang kecil nggak sholat. Anaknya yang kecil nggak sholat, dia itu duduk-duduk mainan itu di jendela. Di jendela teman ada hordengnya gitu ya, ada hordeng. Jendelanya panjang, jadi persegi teman panjang ke atas begitu ya. Hordengnya kan paling kecil, setengah meteran begitu. Jadi saya sholat, emang lagi saya sholat aja pikiran itu banyak banget dan banyak tertuju sama kejadian kemarin bahwa bapak anak saya ngomong begitu gitu kan. Setelah saya sholat seperti biasa, pasti anak saya itu salaman, cium tangan ke bapaknya, kemudian saya cium pipi kanan kiri, keningnya saya peluk. Anak saya begitu juga istri. Terus anak yang kecil juga walaupun gak ikut sholat pasti ikut-ikutan kayak gitu. Nah saya udah begitu sama anak saya yang si Rifki itu ya, udah saling udah apa, istri saya itu nggak ngapa-ngapain. Dia itu lagi duduk masih duduk tahiyat akhir, dia itu ngeliatin ke arah anak saya itu yang ada di jendela, yang ada di situ. Jadi saya kan nungguin istri saya mau mau salam kayak biasa. Itu saya bengong, tapi saya nggak tegur. Sampai anak saya yang laki-laki ngomong gini, mama salim itu tungguin papa itu salim. Itu nggak goyang, nggak apa, sampai dikagetin, ditarik mau kena sama anak saya yang itu yang gede. Terus baru ya Allah papa langsung kayak gitu. Itu bukan salim lagi, meluk di depan. Itu saru banget kalau kami ya di depan anak-anak mesra-mesra itu sih peluk. Itu benar-benar di luar kendali istri saya. Itu saya meluk, saya langsung meluk. Ih mama peluk, kata kayak gitu, kata yang gede. Nah anak saya yang gede, kamu kenapa? Itu napasnya udah tersengal-sengal, benar-benar kayak napas orang ketakutan. Sampai pegang pipinya, kamu kenapa? Istighfar, kamu istighfar. Lupa nuding ke arah jendela, nunjuk ke arah jendela. Kamu istighfar, ya Allah, kamu istighfar. Pas dia bisa, astagfirullahaladzim. Kamu itu ikut sholat apa enggak dari tadi? Katanya dia seingatnya itu sempat sholat itu rakaat pertama, rakaat kedua itu duduk di antara dua sujud ya. Duduk pertama itu dia di situ, itu nggak bangun lagi bang. Berarti rakaat ketiga itu nggak ikut. Jadi karena apa? Saya itu tadi pas udah kejadiannya itu anak yang di jendela juga diambilkan, digeser ke ruang tengah kan, terus ngomong gitu. Udah ketenangan kan, saya tadi udah, kalau kamu udah siap ngomong mau cerita sama aku, katanya tadi waktu sholat saya itu nggak tenang sama sekali, perasaan itu ada yang liatin, nggak enak banget. Terus perasaan lagi nggak enak ya, lagi nggak tenang, saya sholat itu kayak khawatir banget sama dede yang ada di jendela. Jadi dia tuh ngelirik ke arah kiri, nggak konsen, udah sholatnya nggak konsen. Pada saat tahiyat pertama itu dia tuh ngelirik ke arah kiri. Di situ anak yang kedua, yang perempuan itu lagi mainan hordeng, dibuka terus nanti ditutup lagi, dibuka ditutup lagi kayak gitu. Dan ngerti enggak ya, katanya, ngerti enggak apa yang saya lihat, katanya di jendela itu ada bapak-bapak pakai topi SD. Ada bapak-bapak itu lagi berdiri. Saya ngeliat mukanya, ya Allah, serem banget katanya. Mukanya udah putih semua, dan tatapannya kayak gini nih, dipraktekin kayak orang entah itu kosong, marah atau apa kayak gitulah bang, katanya. Kata Mas Andi, saya kaget banget mas dikatain kayak gitu, diceritain sama istri. Kamu ngeliat kayak gitu, terus dede gimana dede? Orang anak saya tuh tanyain, katanya enggak. Ya kan sebelum bocah itu buka tutup ini hordeng dari rakaat awal, saya itu melihat, saya mendengar kayak anak kita itu lagi ngobrol sama seorang. Ya dia kan biasa kayak gitu, ngomong sendiri, imajinasi. Enggak, kayak ada yang ngomong. Akhirnya pas penasaran rakaat kedua itu dia ngelirik ke jendela, itu lagi buka hordeng, nutup lagi hordeng, itu ada orang itu serem banget katanya. Dia itu bawa golok bang, ternyata itu kayak dia ngomong pedang sih, mungkin golok, kalau pedang kan nggak umum di sini kan, kayak bawa golok kayak gitu.
oh saya ketakutan, saya ngeliat itu orangnya itu nggak ngelirik ke arah bocah kecil anaknya mereka ya, dan juga nggak ngelihat ke arah Mbawati, enggak, cuman dia kayak nanar tatapan itu kosong di jendela begitu loh, kayak justru ngelihat si imam sholat, ngelihat suaminya itu Wati, atau ngelihat saya mas kayak itu. Waduh, serem banget maksudnya diceritain kayak gitu. Istri saya mendingan, saya yang ketakutan bener-bener. Ini sebenarnya siapa? Terus kenapa? Apa hubungannya dengan kami semuanya kayak gitu kan? Akhirnya sudah itu bisa ditenangin. Istri saya bisa ditenangin. Akhirnya saya itu malam yang panjang banget buat kita lewatin bareng-bareng. Untung kan habis liburan saya banyak waktu lah, besok juga nggak terlalu banyak pekerjaan, saya banyak begadang sama istri, ngapa-ngapain wis pokoknya, dan sama-sama ketakutan. Besoknya saya ke kiai, ke tempat saya ngaji dulu, saya nanyain gitu kan. Terus nggak lama, yaudah kita datangin aja ke tempat kamu, katanya ke sana aja lebih jelas. Katanya sih waktu cerita makhluk itu ada ke situ, cuman saya kan nggak bisa lihat. Kata, oh itu memang dulunya pernah ada orang yang mau tinggal di situ tapi nggak jadi kayak gitu. Mungkin karena itu ya. Iya, mungkin nggak jadi. Terus jelasnya nanti ke rumah kamu. Akhirnya ya Pak Kiai masih muda ya, Gus lah gampangannya. Itu di situ ngeliat ke area rumah saya, ke rumah samping yang udah jelek lah, udah mau ambruk begitu kan. Kemudian ngobrol, cuman nggak di depan istri. Istri nanya-nanyain, Gus apa Gus, ada apa, terus nggak dijelasin, nggak apa-apa, biasa namanya kita ya hidup berdampingan katanya, nanti besok juga insya Allah nggak ada. Pas saya nganterin pulang, mampirlah tempat soto, sini banyak tempat soto kan ya, soto sedap malam namanya. Ini situ ngobrol-ngobrol, akhirnya saya cecer tuh, bisa ngobrol. Akhirnya katanya dulu ada seseorang yang udah ngambil perumahan tersebut kayak gitu loh, dan itu diidam-idamkan banget, nabung sampai puluhan tahun untuk buat beli perumahan atau tempat hunian buat keluarganya kayak gitu. Terus giliran udah bayarin lunas, tinggal mau nempatin. Dan orang itu walaupun belum semuanya lah mas, yang sering ke situ tapi nggak mau nempatin, baru beresin, nanti kalau udah selesai semua baru dia mau nempatin. Nah giliran tinggal mau nempatin, katanya kecelakaan. Bapak-bapak tersebut itu kecelakaan. Itu katanya si tadi Gus itu ciri-cirinya persis. Jadi, dan orang itu meninggal kecelakaan. Iya, orangnya tinggi ini, tapi hari-hari dia itu bukan orang kerja kantoran, bukan ini, tapi emang wong tani biasa gitu loh. Orang tani biasa, cuman seringnya pakai topi SD katanya begitu. Dan kalau misalnya lagi nyawa berkebun itu bau-bau kubang terus. Oh, berarti kayak gitu apa Gus? Ya, itu mah korinnya atau apa ya, atau bekas-bekas, atau ada jin-jin yang memang ngambil peristiwa buat nakut-nakutin aja. Dan aslinya rumah itu yang mau ditempatin bukan rumah yang kosong itu, tapi rumah kamu yang mau ditungguin. Aslinya dia itu rumah ini, dulu niatnya mau beli yang ini, jadi lebih kepengen yang rumahnya kamu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kayak gitu bukan bangsa kita. Orang niatnya jelek ya insya Allah disingkirin. Akhirnya saya setelah itu rumah itu aman, mungkin dibersihin atau doain sama kiai ya, itu nggak ada kayak gitu lagi katanya begitu. Paling ya kalau misalnya berapa bulan kadang mimpi ketemu sosok itu, udah kasih fatihah, nggak pernah ada sesuatu lagi setelah itu aja sih ceritanya. Memang sering terjadi sih ya, kalau perumahan kan memang awalnya ya Mas Ayu, awalnya kan tanah kosong atau kebun atau semacam kayak alas-alas kecil gitu kan, dan dibangun perumahan, tetap aja aura-aura negatifnya mungkin masih di situ ya, banyak. Ya itu saja sih. Ya. Terasa nih Mas Ayu, udah 30 menit lebih. Ya itu saja untuk obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Siram Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.